Mafia proyek tangga Taraman. Tangga Taraman dan pada limanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat yang tertindas. Oleh karenanya, daripada itu, saya nyatakan bahwa halal darah ditumpahkan ketika berbicara soal keadilan kawan-kawan sekalian. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Ingat kawan-kawan sekalian, hampir satu daripada dasawarsa kasus korupsi lampu jalan yang diduga dilakukan oleh Bupati Maros itu pun kemudian tidak ada titik terang sampai hari ini. Adapun yang terbit hanyalah surat pemanggilan terhadap saksi bahkan terdakwa yang kemudian ada di dalam pernyataan sikap ini. Maka lagi-lagi kami tegaskan bahwa sekarang kami berada di depan Polres Maros untuk menanyakan bahkan meneruskan kasus ini kepada Polri untuk kemudian ditindaklanjuti secara tegas kawan-kawan sekalian. Jangan sampai hukum di atas negara kita ini mandul kawan-kawan sekalian. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Oleh karenanya mungkin daripada pihak Kapolri, apakah sudah ada perwakilan? Saya ucapkan terima kasih atas presiden dalam keadaan tertib, aman, terkendali. Itu yang kita harapkan semua dan sesungguhnya. Dan saya sampaikan untuk progres ini sampai kasus ini, karena kasus ini sudah ditangani oleh Mabes Polri. Tahu saja, karena kita sudah tidak menangani kasus ini, yang menangani Mabes Polri. Dan kemudian kita akan menindaklanjuti, menyampaikan ke pimpinan secara berjenjang. Kalau secara berjenjang itu saya harus kapolda dulu, dan nanti yang ke Mabes. Karena saya tidak enak, tidak etis, saya melapor ke Mabes yang tidak ada hierarki. Tetapi Bapak Ibu rekan-rekan ada di semua ada di sini, jangan wajib kita akan melanjutkan Kapolda dan Mabes Polri. Dan kalau harapan untuk kita melakukan ke sana itu tidak hierarki, tidak enak, tidak etis. Karena masih ada di atas saya. Kalau saya melakukan Kapolsek, wajar. Kalau kita menjelaskan ke Polres, wajar. Tapi kalau Polres melakukan Mabes Polri itu tidak elok, ya. Jadi supaya adik-adik rekan-rekan mengerti bahwa kita semua punya hierarki. Tetapi tetap kita akan meneruskan. Kita akan meneruskan ke atas. Bagaimana yang adik-adik punya kenalan, kita akan teruskan ke atas. Nanti kalau dilaporkan di atas nanti di atas lagi yang meneruskan ke Mabes. Ya. Intinya tuntutan adik-adik saya akan teruskan ke atas. Siap. Ya, saya akan teruskan. Tidak mungkin saya mau diam seperti ini, tidak. Karena korupsi itu adalah sebelum kita ya semua untuk menuntaskan yang namanya korupsi, bukan adik-adik saja. Jadi bagaimana teman-teman? Ada tambahan? Ada tambahan dari teman-teman? Apakah ingin bertanya? Mungkin kita contoh pernyataan itu Komitmennya saja. Komitmen saja. Pertanyaan ini saya sudah baca juga ya. Siap, Sudah baca. siap. Dan yang berhak menandatangani ini Kapolres. Kapolres tidak berhak menandatangani. Kapolres sekarang Sulawesi Selatan semua ada kegiatan di Makassar. Jadi Pak Kapolres sekarang tidak di tempat. Sekarang ada kegiatan di Pulau Poin. Kalau adik-adik tidak percaya bisa ke sana, ada nggak Polres di sana? Nanti ini saya akan kasih ke Polres, ya. Saya akan kasih ke Polres kalau yang begitu. Nanti Kapolres yang tanda tangan. Karena yang tanda tangan ini Kapolres. Saya awak Kapolres. Tapi mau satu ketegasan saja, Komandan. Iya, apa itu? Satu saya minta komitmen saja. Karena ini sudah 4 tahun loh, tidak pernah disentuh sekali. Ya mohon, ya kita datang di sini untuk perjuangkan keadilan saja. Ah, betul. Ini adalah korupsi, adalah musuh negara. Betul. Presiden saja mengatakan korupsi kita harus berantas. Oke, jadi samun lewat kita sebagai Polres Maros memfasilitasi ini barang supaya ditindaklanjuti. Saya Oke. sampaikan tadi. Siap. Saya percaya. Saya pakai 1 kali 24 jam. Yang penting Pak Kapolres sudah Siap. datang, Saya percaya sama kita. Saya mau komitmennya saja. Ya. Oke, setuju? Setuju. Siap.
korupsi, teman-teman sekalian. Kami turun ke jalan dan meminta kepastian hukum terhadap kasus ini. Jangan mentang-mentang Pemda masih menjabat sampai saat ini, mereka mendapat kekebalan hukum. Itu melanggar pasal 1 ayat 3, teman-teman sekalian. Tidak ada satu warga negara pun yang kebal hukum, teman-teman. Apapun jabatannya di Indonesia, tidak ada satu warga negara pun yang kebal hukum. Dan itu sudah terjadi sejak 2011 sampai sekarang. Bayangkan teman-teman, di mana kepastian hukum terhadap kasus ini? Warga negara, terkhusus masyarakat Maros, berhak mendapatkan kejelasan hukum terkait kasus ini. Bahkan transparansinya pun tidak ada sampai saat ini. Jadi kami datang ke sini menuntut kejelasan hukum terhadap kasus ini. Bukan jadi orang-orang di sini adalah orang-orang hukum, orang-orang yang lebih tahu dari itu. Tapi mengapa sampai sekarang kasus ini belum terselesaikan? Apakah ada warga negara yang memiliki hak kebal hukum? Tidak ada. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Bukan begitu? Maka hari ini kami betul-betul menuntut kepada pihak atau orang-orang hukum untuk menuntaskan dan memperjelas kasus ini. Tentunya mengedepankan asas transparansi. Setiap warga negara berhak tahu terkait kasus ini. Apabila kasus ini tidak terselesaikan sampai saat ini, kami akan turunkan massa lebih banyak lagi. Siap teman-teman? Siap! Itu yang bisa saya sampaikan untuk melanjutkan deklarasi pemerintah dan berencana. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pihak polisian dan Kejaksaan Negeri Maros yang sudah menerima kami di sini dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kita hadir di sini berdasarkan barang yang lain, bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Betul tidak, saudara? Korupsi adalah penyakit demokrasi. Maka atas alasan itu, atas alasan itu, maka kita turut di namanya korupsi. Pembangunan di Kabupaten Maros pasti akan terhambat jika ada korupsi tersebut. Terbukti pada kasus ini bahwa yang dimana keuangan negara yang tujuannya untuk rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Maros, tapi itu digunakan oleh segelintir orang, apalagi pejabat administrasi negara dalam hal ini Kabupaten Maros, sehingga indikator kebarukan tidaklah punya hubungan kewenangan yang dapat merugikan bawah negara. Saat ini kita mempertanyakan sampai di mana perkembangan kasus ini. Tapi kenyataannya Bupati Maros belum ditangkap dan belum diadili. Sementara sudah dilakukan penyidikan. Kalau bicara soal penyidikan pasti sudah ada poinnya. Tapi sampai saat ini belum dipegang saat itu. Itu menjadi pertanyaan besar kita bersama. Jangan sampai ada kepentingan politis di dalamnya. Itu hanya untuk kepentingan segelintir orang yang jadinya dari negara demokrasi menjadi negara politis. Turut bermain di sana. Sehingga saat ini kita menuntut agar segera tuntaskan kasus korupsi ini. Bagi siapa yang terlibat, kemari-kemarinya segera ditangkap, segera diadili. Itu adalah amanat rakyat. Betul tidak, saudara? Sehingga kita hadir di sini penuh tangisan air mata bahwa hambatnya pembangunan, pengadaan lampu jalan, dikorupsi ya. Ini
pembangunan Kabupaten Maros di jangka panjang, mana kita dituntut bersaing di dunia global, tapi di dalamnya uang negara itu dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga sebagai panggilan moral, sebagai kesadaran rakyat, hari ini kita mempertanyakan hal itu. Kemana niat baik kalian semua? Kalau berbicara niat baik, hari ini kita mempertanyakan niat baik itu. Untuk siapa niat baik Bapak sekalian? Untuk siapa niat baik Kabupaten Maros, Bupati Kabupaten Maros, Bupati Rakyat Maros, itu bohong perasaan kami. Sehingga saat ini tidak boleh takut atas intimidasi dari siapapun. Bahwa inilah gerakan sadar, gerakan yang bertanggung jawab, berhasil konsolidasi yang jelas. Sehingga saat ini saya kembalikan kepada koordinator lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meminta kepada pihak pegawai Kejaksaan Rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Maros untuk menghadiri dan menjelaskan dan transparansi apa yang menjadi tuntutan kami pada hari ini. Jadi menghimbau kepada anggota Kedari dan kiranya hadir tempat hari ini. Di kejaksaan nih sekarang. Saya Adi Setiawan, Kasintel Kejaksaan Negeri Maros. Saya sudah dengar aspirasi dari teman-teman. Dari mana Germak ya, Pak? Dari Gertak. Jadi begini, saya bisa sampaikan ke teman-teman bahwa penanganan kasus ini ada di Mabes Polri dan itu statusnya masih penyidikan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kita mungkin nanti lakukan menjalankan tupoksi apabila sudah P21, sudah tahap 2, sudah pelimpahan di pengadilan dan nantinya disidangkan di pengadilan tipikor kalau misalnya lanjut perkara itu. Jadi sampai sekarang kami nggak ngerti perkembangannya, belum mengerti karena ini masih ranah kewenangan di Mabes Polri. Jadi kami nggak mengerti ini kasusnya sampai mana, kita nggak mengerti kendala-kendalanya apa, kita nggak mengerti sama sekali seperti itu. Bapak-bapak, adik-adik semua. Kita dimudah-mudahan. Saya ingin bertanya tuh begitu Kak Kandet. Iya, silakan. Bahasa tidak mengerti, kenapa bisa bahasa tidak mengerti bisa ada di sini? Iya, karena bukan wilayah jurisdiksi kami. Ini jurisdiksi di pusat di Mabes. Mungkin kalau dari Mabes itu berarti koordinasinya ke Kejaksaan Agung dalam hal ini. Tipikor, dugaan tipikor berarti ke Jampitsus. Dan kalau sifat dari penyidikan itu sifatnya tertutup dan rahasia. Jadi nggak mungkin sampai ke kami di sini. Pasti yang tahu semua di sana. Nanti sifatnya terbuka itu kalau sudah dilakukan persidangan yang dibuka oleh majelis hakim, dibuka untuk umum. Disitulah baru siapapun publik bisa melihat seperti itu. Tapi bisa dilihat surat panggilannya kalau Ya ini nanti Pak kasih Pitsus lah kalau masalah surat panggilan. Ranahnya Pitsus soalnya. bahasa itu yang tadi tidak mengetahui, itu yang saya garis bawah. Jadi sini saya tambahkan ya, mungkin saya Afrizal Kasih Kejaksaan Negeri Maros. Ini kan bidang saya menangani ya. Kalau kondisinya seperti yang ada di sini, mungkin pada saat pemanggilan yang bersangkutan tidak melalui Kejaksaan Negeri Maros. Sebab, mungkin ya. Jadi kita nggak tahu. Dan ini juga kan panggilannya polisi. Kecuali di sini yang tadi Pak Kasintel bilang sudah ada mau penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, itu pasti di sini. Karena Kejaksaan Negeri setempat yang melakukan penuntutan. Jadi penyerahannya ke sini, memfasilitasi dari orang Kejaksaan Agung. Tapi kalau tahap pra penuntutannya itu ada di sana, di Jampitsus Kejagung. Jadi kalau ini dibilang surat panggilan dan sebagainya, ini bukan ranahnya kita lagi. Ini surat kan panggilannya polisi ini. Di Tibidek Exus ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Kita Cuman, tak gini. Kita nggak bisa berkomentar lebih jauh karena secara resmi kita tidak dikasih perkembangan penyidikan. Tidak ada kita disampaikan itu. Jadi kita tidak bisa bilang berdasarkan asumsi di koran, berdasarkan asumsi di media.
Nggak bisa kita bilang itu. Takut kita salah persepsi. Nah, itu yang kita tekankan di sini. Kecuali ada tembusan laporan perkembangan penyidikannya ke kita. Mungkin ya untuk kita memantau perkembangannya. Sampai saat ini dan sampai dari tahun 2000 berapa penyidikan 2010, ini sampai sekarang kan datanya di saya. Tidak ada yang membahas mengenai ini. Begitu. Berarti bahasa tadi yang Kakanda katakan kejaksaan update Ji. Berarti kan karena ada datanya di kita. Nggak ada, datanya nggak ada di Maksudnya kita. data, apalagi namanya, ini surat ini, kalau misalnya sampai ada tembusan perkembangan penyidikan, pasti sampai ke Pitsus. Baru di saya. Saya suratnya di saya karena bidang saya yang menangani korupsi, seperti itu. Nah, dari ini terbit sampai sekarang, tidak ada surat yang menjelaskan mengenai hal-hal ini. Jadi kita tidak bisa berkomentar. Karena saya juga bukan penyidiknya, kasih Pitsus sebelum saya bukan penyidiknya juga, maupun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga bukan sebagai penyidiknya. Yang menjadi penyidiknya di sini kan Mabes Polri. Nah, koordinasinya baru ke Jampitsus Kejaksaan ada Agung. namanya tim jaksa penelitinya itu dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini Gunung Bundar, Jampitsus. Nah, penanganannya kalau mau tanya, mungkin mereka dapat progres penyidikan karena mereka kan yang koordinasi antara Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung di sana. Nah, tembusan progres itu nggak pernah ada ke kita. Jadi sampai saat ini kita tidak bisa menjelaskan lebih detail. Yang kita tahu cuma sebatas informasi dari media, informasi dari kawan-kawan semua. Teman-teman dari media Cuma itu aja. Nah, kalau resmi nggak pernah tahu, maka kita nggak bisa mengajukan bilang statement kalau ini bisa segera diselesaikan atau ini bisa segera kita tetapkan tersangkanya, terus bupati bisa segera dipanggil. Itu bukan ranahnya kita. Karena kita nggak pernah diinformasikan dan kita nggak tahu memang perkembangannya sampai mana. Makanya tadi saya bilang kita nggak tahu. Memang karena nggak tahu, nggak ada informasi mengenai hal tersebut. Seperti yang disampaikan. Tapi nggak apa-apa. Kan udah datang ke sini, mungkin nanti coba kita tanya-tanya gimana perkembangannya. Yang jelas begini, ini adik-adik semua ini kan bapak-bapak yang datang ke sini melakukan aksi. Ini kan saya buat laporan nanti. Saya buat laporan berjenjang ke Kejaksaan Tinggi dan sampainya ke Kejaksaan Agung. Nanti tergantung pimpinan dari Kejaksaan Agung melihat laporan saya, laporan intelijen saya, nanti apalah yang dari sana. Mungkin apakah mereka menyurat ke sini apa enggak, kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa memastikan juga, dan kita nggak bisa menjawab apa-apa. Karena bukan kita yang menangani, bukan kita yang berkoordinasi dengan Mabes Polri tentang perkara ini. Jadi upaya yang bisa dilakukan kejaksaan meneruskan. Ya, paling itu. Itu paling kan ada laporan yang saya buat, laporan intelijen yang saya buat, informasi ke berjenjang melalui Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung. Laporan itu bersifat informasi, jadi biar pimpinan mengetahui hal tersebut ada di Maros seperti itu. Nah, tergantung nanti pimpinan di Jampitsus koordinasinya bagaimana dengan Mabes Polri, kita nggak tahu. Bentuk pelaporannya fax atau bagaimana kalau itu rahasia. Ada lah Cepat lah. Yang jelas cepat lah. janjinya kapan ayah Laporan sekarang ini saya buat. Kita lapor langsung. Kita buat. Cuman kan kita nggak bisa feedback dari sananya kan kita nggak tahu. Kalau dari bawah ke atas itu sifatnya informasi. Nanti dari bawah dari atas terserah bagaimana nelaah. Beda kalau misalnya dari atas ke bawah sifatnya perintah seperti itu. Jadi kita ya tunggu dulu aja. Yang jelas memang kalau lebih pasti memang nanyanya di Mabes kalau ini atau di Kejaksaan Agung sana. Jadi jangan ada anggapan kalau Kejaksaan Negeri Maros tidak tahu hal ini. Berarti enggak sama sekali ya? Nggak pernah ada laporan Itu apa. makanya saya bilang tadi dari sejak kasus itu sebelum saya maupun saya nggak pernah tahu perkara ini. Oh, dalam artian Kejaksaan Maros ini enggak pernah terlibat ya? Nggak pernah. Tidak pernah dilibatkan. Nggak pernah dilibatkan. Ya, soalnya ini kan tingkat korupsinya kan ada di Maros. Ya, tapi kan jurisdiksi Mabes Polri kan bisa Bukan kemana-mana. juga kalau pihak Kejaksaan Maros sudah tahu. Tahu, kita tahu, cuma detailnya takut kita salah informasi, Pak. Itu yang saya nggak mau. Karena yang informasi yang kita dengar informasi dari media, informasi dari yang saya dengar kan informasi dari teman-teman. teman-teman dari media begitu. Tapi kalau informasi bersifat ya data resmi nggak ada. Nggak ada. Karena ini tadi saya bilang kalau penyidikan itu sifatnya rahasia. Masalahnya ini permasalahan korupsinya kan sudah lama. Ya, masa mengambat terus. Tidak ada kejelasan. Kita juga nggak tahu karena kan ini yang tangani bukan kita, yang tangani kan di Mabes sama Kejaksaan Agung. Kegelisahan masyarakat. Ya, kita mengerti. Ini kita selaku masyarakat Maros hanya ingin tahu mengetahui bahwa seperti apa ini masalah ini, seperti apa ini kasus di Maros ini. Nanti coba kita sampaikan ke sini. Artinya masyarakat sekarang bertanya,
Kalau masyarakat yang membuat masalah itu cepat diproses. Sedangkan kalau bupati yang bermasalah ini sudah 4 tahun yang kejadiannya ini. 10 tahun ini. 10 tahun. Coba kalau putri yang 1 hari itu selesai. Iya, orang 4 tahun. 10 tahun. Masa penanganan di sini? Ya, bagaimana? Apakah ini pihak dari kejaksaan atau pihak kepolisian yang lambat menangani? Penyidiknya kepolisian, Kepolisian. penyidiknya. Kejaksaan di sini penuntut umum. Beda halnya kalau penyidiknya kejaksaan. Nah, kita kan dapat Nah, itu baru saya bisa tahu. bertanya. Ya boleh. Jadi begini aja Pak, saya mau ke kejaksaan, mau Siap. bisa menjual ke sana. Misalnya saya akan kawal di Mabes. Saya berangkat ini. Siap. Siap. Begitu. Ya, mulai sekarang kita menyurat bila ada ini. Ya, Karena ya, sekarang pasti. akan berjalan di Marus. Ya, Pasti siap, begitu. siap. Siap betul. Begitu Siap, selesai oke, ini makan. pasti saya langsung Siap. menyurat saya. Ya siap. Nah, Ya saya tunggu iya. Pak. Siap, Saya siap, dipertanyakan di Mabes ini. Saya salah berangkat hari Minggu. Iya. Artinya Oke. pihak kejaksaan ini bisa menyurat ke Ya, kejaksaan ini bahwa ada masyarakat Maros ini Ya, iya, itu. menuntut kejelasan. Itu udah pasti. Itu tugas saya, Itu pasti saya buat. Kalau bisa nanti suratnya atau kasih masa tahu. Enggak, itu udah sifatnya. Sifatnya Ya, ya, supaya saya bisa informasi. yakin Pak. Biar saya Pasti bawa. nggak mungkin enggak, pasti. Hah? Saya berani jamin pasti ada. Bikin tanda surat dari Mas. Saya minta tanda tangan surat terima laporannya David Dik. Nanti diantar sendiri. Mau sedikit Pak. Supaya ada kejelasan. Kalau laporannya segera Pak. Ya segera sampai kapan? Enggak. Saya bisa dilenggot. Ini apa bubar Bisa ini? minggu ini? Langsung kita kasih laporan ke sana. Saya tunggu Pak. Ya. Dalam arti Oke, cuma dari sananya ke sini ya kita nggak tahu. artinya dalam artian seperti ini Pak. Maksudnya masyarakat kan wajib Mengetahui. mengetahui. Ya. Dalam artian kita punya hak untuk mencari tahu ke kejaksaan Maros ya. Betul. Kalau itu Artinya betul Pak. nanti kita kontrol di sini. Enggak, itu nggak salah persepsi. Nomor HP. Karena gimana pun juga kan kita bawahannya dari sana. Iya. Gitu. Jalur koordinat. Iya, tetap ada. Isinya hampir sama. Artinya kita akan tindak lanjuti ini. Oke, begini, kita terima aja suratnya biar kami lapor sama pimpinan. Oh, iya. Tindak lanjutnya. Oke. Nanti saya Bisa. Nanti jemput aja lagi. Bisa foto tanda terimanya. Enggak apa-apa. Foto. Oke, sudah.